Shalom. Kita kembali lagi dalam program kesayangan kita, Rema, restorasi melalui Alkitab. Karena firman Allah itulah satu-satunya yang mengubah kehidupan manusia yang sudah nyata dari zaman ke zaman. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari dua pasal yang menurut saya ini dua pasal ini bisa bersama-sama kita renungkan, yaitu Mazmur 124 dan 125. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita. Dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 125, nyanyian ziarah juga. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pasal 24 adalah pujian kepada Tuhan yang adalah penolong bagi Israel. Bahwa kalau bukan karena Tuhan, maka mereka sudah habis oleh musuh-musuh mereka. Mereka tidak pernah dilatih berperang. Mereka adalah budak. Mereka adalah pekerja sebagai pekerja rodi yang adalah budak di tanah Mesir yang tidak pernah memegang senjata untuk berperang, latihan berperang. Yang mereka tahu adalah bagaimana bisa supaya kota yang diminta oleh Firaun untuk mereka bangun. Mereka membangun. Itulah pekerjaan mereka. Mereka adalah kuli kasar sehari-hari. Mereka tidak tahu memegang senjata, apalagi strategi perang. Dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di sepanjang perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian, mereka menghadapi bangsa-bangsa yang memerangi mereka. Tetapi Tuhan meluputkan mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan menjadi penyelamat mereka, Tuhan menjadi benteng, menjadi perisai bagi mereka, Tuhan melindungi mereka. Seperti janji Tuhan kepada mereka, menjaga keluar masuk mereka, menjaga nyawa mereka terhadap segala kecelakaan, mereka dijaga oleh Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, itulah sebabnya saudara-saudara mereka memberi pujian kepada Allah Israel yang adalah penolong yang setia, yang nyata, dan dia menolong dalam seluruh segi kehidupan orang Israel, baik dari musuh-musuh, dalam hal juga kebutuhan mereka sehari-hari di padang gurun. Mereka dipelihara, mereka dilindungi, mereka dikenyangkan oleh Tuhan. Kebutuhan mereka diberikan oleh Tuhan. Dan apa yang mereka miliki tidak menjadi rusak. Kesehatan mereka terjaga. Semua karena Tuhan beserta dan senantiasa menyertai dan memelihara, melindungi mereka. Kalau bukan Tuhan, maka tentu bangsa ini, Israel, tidak akan menjadi sebuah bangsa yang ada sampai saat ini. Tidak akan mungkin bahwa ada bangsa Israel kalau bukan karena Tuhan yang memihak terhadap mereka.
Demikianlah saudara-saudara, kalau bukan karena Tuhan yang menyelamatkan kita, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita, memutuskan kita dari dunia kegelapan, dan membawa kita ke dalam kerajaan terangnya saudara-saudara, maka kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah mengenal surga, kita tidak akan pernah mengenal keselamatan, tidak akan pernah tahu bahwa dosa kita sudah diampuni, kita tidak akan pernah memiliki kepastian untuk hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Dan kita tidak akan pernah menikmati karya Tuhan dalam hidup, berkat-berkat Tuhan, tidak pernah mengalami urapan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kehidupan kita, saudara. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan terhadap kita, yang tidak layak kita terima. Sama seperti orang Israel. Mereka berada di tanah perbudakan mereka. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan di sana, saudara-saudara. Mereka di sana hanya berada di dalam situasi mereka yang terpuruk. Mereka tidak punya harapan apa-apa. Mereka tidak punya hal yang membuat mereka layak untuk ditebus. Mereka tidak memiliki, saudara-saudara, kelayakan untuk mereka diselamatkan. Tapi Allah menyelamatkan mereka. Sama seperti kita. Tidak ada yang pantas pada diri kita, manusia berdosa, untuk kita diampuni, diselamatkan. Tetapi karena kasih karunia, artinya karena kebaikan, kasih Allah yang Dia berikan kepada kita, saudara-saudara, membuat kita layak di hadapannya, membuat kita dikasihi, berharga, membuat kita mulia di matanya. Itu semua karena kasih karunia-Nya yang mau diberikan kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam Yesuslah, saudara-saudara, semua ditanggung dalam tubuhnya. Dia telah mengambil kutuk kita, Dia telah mengambil penyakit kita, sengsara kita ditanggungnya, dosa kita dipikul di dalam tubuhnya, semua kejahatan kita, saudara-saudara, semua pemberontakan kita, saudara, kesalahan kita, segala macam sengsara kita, derita kita, di dalam Yesaya 53 jelas bahwa itulah yang ditanggung atau diambil Yesus ke dalam tubuhnya, ke dalam dirinya, dan sepenuhnya Dia pakukan itu di kayu salib. Lalu Dia berkata, sudah selesai. Dia telah menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan, yaitu dosa-dosa, kejahatan kita, saudara, kesalahan kita, derita kita, sengsara, penyakit, pemberontakan kita, saudara-saudara, dan juga murka Allah terhadap kita. Semua sudah ditanggung Yesus dalam tubuhnya di kayu salib. Segala kutuk-kutuk akibat dosa terhadap kita sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak layak, tetapi karena kasih-Nya Dia melayakkan kita. Dia membuat hidup kita berharga. Dia membuat hidup kita mulia. Dia membuat hidup kita sangat dikasihi oleh Allah yang tidak pantas, yang tidak layak, tidak ada kriteria untuk mengalami dan menerima itu. Tetapi diberikan karena kemurahan hati Bapa sendiri, hati Allah, yang karena itu dalam kasih karunia Dia berikan kepada kita, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah, kalau bukan karena Tuhan, apalah kita ini. Karena itu pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang menjadikan semua yang ada, termasuk kita. Dan kita dijadikan atau diciptakan dalam rupa dan gambarnya. Itu sebabnya Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat menghargai dan memuliakan kita karena gambar dan rupanya yang Dia kembalikan ke dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Itu sebabnya ada jaminan buat kita, saudara, yang lebih dalam lagi bagi orang-orang yang percaya. Dalam Mazmur 125, orang percaya kepada Tuhan seperti gunung Sion, tidak akan goyah dan tetap untuk selama-lamanya. Orang yang percaya, saudara-saudara, kepada Tuhan sungguh-sungguh percaya. Saudara mengerti arti kata percaya? Sederhana. Saya ingin memberi contoh sederhana tentang percaya. Ketika Anda membeli tiket pesawat, misalnya dari Makassar, hendak saudara pergi ke Jakarta. Pernahkah saudara ketika membelinya lalu bertanya kepada maskapai penerbangan di mana saudara membeli bahwa tentang pesawat ini, amankah pesawat ini? Siapa nama daripada pilotnya, berapa lama dia telah menerbangkan, benarkah dia lulusan penerbangan, benarkah dia bisa menerbangkan pesawat, sanggupkah dia, pernahkah dia membawa pesawat dari Makassar ke Jakarta, sudah berapa jam terbang dia,
Pernahkah saudara menanyakan hal ini dan menanyakan bahwa pastikah saya akan bisa sampai di Jakarta dalam keadaan selamat dan pastikah saya tidak akan celaka di jalan? Pernahkah saudara menanyakan semua pertanyaan-pertanyaan tentang keselamatan saudara sampai di Jakarta ketika Anda membeli tiket pesawat di Makassar? Sejauh ini saudara tidak pernah ada orang mempertanyakan itu. Orang hanya membeli dan setelah itu dia hanya tahu bahwa tanggal sekian, hari sekian, jam sekian dia akan naik pesawat dan tujuannya adalah Jakarta. Dan dia naik dan tidak pernah menanya pramugari di atas bahwa apakah ini safety, apakah ini kita pasti selamat, kita pasti tiba, di mana pilotnya, saya mau tanya pilotnya dulu, berapa jam terbangnya. Tidak pernah ada orang melakukan itu saudara dalam sejarah penerbangan. Itulah percaya. Kenapa? Kita cukup membeli dan tidak menanyakan apa-apa. Karena kita percaya kita pasti sampai di tujuan. Seperti itulah percaya kepada Tuhan. Dia telah memberikan kepada kita keselamatan itu. Ketika kita percaya kita memiliki keselamatan itu dalam diri kita, maka kita menjalani hidup kita, saudara-saudara, di dalam keselamatan itu dengan segala paket lengkap dalam keselamatan yang Tuhan sediakan buat kita. Kita nikmati semua sampai ke dalam kekekalan kelak. Merupakan sebuah kepastian, saudara-saudara. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan bertanggung jawab juga saudara memelihara keselamatan kita, tiket keselamatan yang kita miliki. Tuhan juga memberikan kita kemampuan, kekuatan dalam kuasa Roh Kudus-Nya, menyertai kita saudara-saudara setiap hari, setiap detik, setiap jam, 24 jam dalam satu hari, saudara-saudara, 7 hari di dalam satu minggu, dan 31 hari dalam satu bulan, 365 dan 66 hari dalam satu tahun. Saudara-saudara yang saya kasihi, dan dari tahun ke tahun dia memelihara kita. Hari ini kita berada di ujung tahun 2020. Kalau pertolongannya nyata, di tahun-tahun yang kita lewati, pandemi pun kita lewati, saudara-saudara. Bukankah penyertaannya tidak akan pernah berubah? Bukankah dia adalah Allah yang mengasihi dengan dalam kesetiaan? Kasih setianya tidak akan pernah habis dalam hidup kita. 2021 akan kita song-song dengan iman bahwa penyertaannya sempurna buat kita. Bahwa saudara-saudara dia mengelilingi kita dengan segala kemuliaan, dengan keselamatan daripadanya. Dia berjanji dalam Mazmur 121, dia memelihara keluar masuk kita. Dia memelihara masuk keluarnya kita dari 2020 dan masuk ke dalam 2021. Dia menjaga kita terhadap segala kecelakaan dan menjaga nyawa kita. Lihat ayat 3 dalam 125 ini. Mazmur 125. Tongkat kerajaan orang fasik tidak tinggal tetap. Wow, haleluya. Kita baru mendengar kemarin, saudara-saudara, Rabu 30 Desember 2020. Ormas yang selama ini, saudara-saudara, banyak merusak kesatuan NKRI, dibubarkan oleh pemerintah. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Salah satu bagian kecil saja, saudara-saudara. Orang percaya harus yakin dengan doanya. Orang-orang percaya harus yakin bahwa penguasa di bumi ini adalah Yesus Kristus Tuhan. Rencananya lah, kebenarannya lah yang akan terjadi, saudara-saudara. Apapun kata manusia di bumi ini. Jangan saudara takut dengan segala gejolak-gejolak apapun di bumi ini. Takut kepada Allah. Yakin dan percaya janji dan kebenarannya. Bahwa keselamatan yang kita miliki Tuhan pelihara saudara-saudara dengan sungguh-sungguh. Dan pelihara hidup kita. Pelihara keselamatan kita. Pelihara kesehatan kita. Pelihara perjalanan hidup kita. Hidup kita, saudara, tidak ditentukan oleh perkataan-perkataan manusia, oleh kejadian-kejadian di dunia, situasi dunia, ekonomi, sosial, politik, hukum, apapun budaya di dunia ini. Bukan itu yang mengatur hidup kita, tetapi hidup kita diatur sesuai perkataan dari Allah dalam firman-Nya.
Kalau engkau percaya, itulah percaya bahwa hidupmu, saudara, ditentukan oleh setiap perkataan, firman, dan kebenaran daripada Allah sendiri. Maka saudara, kau akan melihat bahwa Tuhan melakukan kebaikan kepada orang-orang yang baik dan orang-orang yang tulus hati, yang artinya percaya dengan sungguh-sungguh. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelat-belit, Tuhan yang akan berurusan juga dengan mereka. Jadi manusia ini saudara, yang baik dan yang tidak baik, semua ada hukumnya di dalam Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang yang percaya, mari kita berjalan dalam iman kepercayaan yang benar. Bahwa hidup saudara tidak diatur oleh aturan dunia ini. Ekonomi Anda tidak dipengaruhi oleh krisis atau peraturan ekonomi dunia. Karena Allah punya aturan ekonomi sendiri. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kehidupan kesehatan Anda bukan dipengaruhi oleh kesehatan dunia ini, oleh makanan, cuaca, apapun. Kalau Anda orang percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percaya bahwa kesehatanmu juga diatur dan dikuasai dari setiap perkataan firman Allah. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Sembuh di sini bicara tentang kesembuhan rohani, saudara-saudara. Yang tentunya saudara-saudara, ketika rohani orang sembuh akan mempengaruhi jiwa, dan jiwanya akan mempengaruhi tubuhnya dalam kesehatan ilahi. Saudara-saudara yang saya kasihi, oleh karena itu saudara tetap hidup dalam sebagai orang percaya. Memasuki 2021 tidak diatur oleh segala hal di dunia ini, tetapi kita hidup dari setiap perkataan Allah terhadap hidup kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, manusia bukan hanya hidup dari roti, tetapi dari setiap perkataan firman Allah. Roti, makanan untuk jasmani, saudara-saudara, untuk menjaga, membuat tubuh tetap bertenaga dan kuat. Tetapi sesungguhnya kehidupan sesungguhnya di dalam kita, saudara-saudara, itu tergantung kepada setiap perkataan dari mulut Allah. Oh, saudara bergantung di sana. 2020, saudara, penyertaan Tuhan dikatakan itu Yerusalem sekelilingnya oleh gunung-gunung. Demikian juga kita, Allah seperti gunung yang mengelilingi kita. Artinya dari segala sisi, saudara-saudara, tidak ada tempat bagi musuh untuk mudah menyerang, menghancurkan saudara-saudara. Dan Tuhan yang melakukan kebaikan-kebaikan itu kepada kita semua. Haleluya. Karena itu masuki akhiri 2020 saudara dalam iman kepada Allah. Bahwa Dia Allah dalam kasih disertai kesetiaan tidak pernah berubah. Penyertaannya tidak berubah sedikit pun, penyertaannya tidak berubah sedikit pun, semua kebaikannya yang Dia nyatakan ke dalam kehidupan kita. Tidak ada perubahan setitik pun pada Allah. Dia tetap Allah yang baik, yang setia, yang mengasihi, yang melihat kita sebagai orang yang benar, yang kudus, sebagai orang yang sangat dikasihi, yang memandang kita sebagai orang yang berharga, sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang telah dilayakkan melayani dan hidup di hadapan Allah, di hadapan tahta kasih karunia-Nya. Sehingga 2021 bukanlah tahun yang kelam bagi anak-anak Tuhan, bukan tahun yang gelap yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tahu yang terjadi di depan kita, penyertaan Allah, keselamatan dengan segala paketnya yang utuh di dalam saudara-saudara, yang disertai paket yang berkat ilahi yang utuh secara jasmani, rohani, materi itu menyertai seluruh perjalanan hidup kita di 2021 dan seterusnya. Karena itu jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan resah, jangan saudara-saudara berada dalam keputusasaan. Itu bukan lagi anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anaknya kita harus hidup dalam iman, percaya penyertaannya sempurna.
Banyak orang mengakhiri tahun, saudara, dengan berkata buang pahit, buang kecewa, buang segala hal-hal yang tidak baik terhadap sesamamu selama ini, buang ini, buang itu. Saudara, itu bukan lagi saatnya. Kita harus belajar dewasa. Kita harus hidup dalam iman, saudara-saudara, bahwa bukan orang-orangnya lagi yang kecewa, yang pahit hati, yang luka hati, yang harus buang ini setiap tahun, lalu masuk tahun baru, memasuki tahun berikutnya, buat lagi, kecewa lagi, sakit hati lagi, lalu tunggu akhir tahun, bikin resolusi baru lagi, buang semua, buang ini, buang kepahitan. Kita bukan orang percaya yang seperti itu. Karena kita sudah lahir baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, saudara. Bahwa kehidupan kita di dalam Kristus harus tumbuh dalam iman. Bahwa iman kita percaya kita bukan orang yang pahit hati lagi. Kita bukan orang yang kecewa lagi. Kita bukan orang yang putus asa lagi. Kita bukan pemarah lagi. Kita bukan, saudara-saudara, orang yang benci, punya kebencian, yang mudah tersinggung, yang mudah marah lagi. Kita adalah orang-orang yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang sedang menjalankan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam karakter-karakter ilahi setiap hari, yang dibaharui hidup kita dari sehari ke sehari. Puji nama Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sambut tahun yang akhiri tahun baru dalam iman, bahwa Allah yang sama dalam kasih yang disertai kesetiaan, yang mengelilingi hidup kita, memelihara kita, tidak berubah. Di tahun 2021 kita masuki dalam iman, bahwa keselamatan yang Dia berikan dengan paketnya yang utuh di dalamnya, saudara, itu tetap menyertai, mengelilingi hidup kita. Dan itu mengenyangkan seluruh hidup kita di sepanjang 2021. Haleluya. Saya menjadikan ini sebagai pesan di akhir tahun buat kita semua, dan menyongsong tahun baru. Kiranya ini menjadi satu kekuatan buat kita. Menjadi satu, saudara-saudara, kesukaan buat kita adalah firman Allah yang hidup senantiasa. Haleluya, saudara, bahwa kita perlu memuji Allah kita, Sang Penolong kita, dan yakin bahwa keamanan hidup aman hanya ada di dalam perlindungannya. Di dalam Dia ada damai yang penuh, di dalam Dia ada sukacita yang penuh, di dalam Kristuslah bahagia yang sejati, di dalam Kristuslah kita menerima kekudusan, kebenaran, kelayakan, saudara. Di dalam Kristuslah hidup kita berharga, mulia, dan sangat-sangat dikasihi. Di dalam Kristuslah kita dikenyangkan dengan segala kebaikan Allah, karena karya Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Puji Tuhan. Haleluya. Karena itu, apapun jadi persoalan Anda selama ini, datang pada Kristus. Saudara yang terus mengalami Kristus, saya yakin memasuki tahun 2021, saudara, bukanlah hal yang menakutkan. Tetapi justru ada satu semangat baru untuk kita menyongsong janji-janji Allah. Dan berkat-berkat keselamatan itu dengan lebih bersemangat lagi. Dan penuh gairah roh yang menyala-nyala untuk melayani, menyembah, dan memuji Tuhan di segala bidang kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, laut segenap isinya. Damai sejahtera atas kita semua. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Karena itu, tetap kerjakan keselamatan di dalam takut akan Tuhan, di dalam kebenaran, dan di dalam penyembahan sukacita, pujian syukur senantiasa kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat berada di akhir tahun, dan selamat menyongsong tahun baru 2021, bahwa Tuhan yang menyertai kita, yang mengasihi kita dengan setia dalam kasih dan kesetiaan, saudara, selalu mengelilingi hidup kita dari sekarang ini sampai ke dalam
kekekalan surga bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa dan bersyukur. Tuhan, terima kasih. Kau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau mengasihi kami di dalam kasih yang disertai kesetiaan, kasih setia. Engkau, Tuhan, memberikan keselamatan yang utuh, yang sempurna, dengan segala paket keselamatan yang utuh sempurna di dalamnya, Tuhan. Kami bersyukur atas semua ini. Dan biar ini, Tuhan, yang menjadi iman anak-anak-Mu, percaya kepadamu, sebagaimana Engkau menyertai di sepanjang 2020. Allah yang sama tidak berubah, menyertai kami di 2021. Membawa kami ke dalam tahun 2021 dengan iman, bahwa semua paket keselamatan yang utuh yang Tuhan telah berikan akan terus kami nikmati. Kami akan dikenyangkan dengan semua yang terbaik dari Allah. Allah yang telah membuka pintu di sepanjang 2020. Kami masuki 2021 dengan iman dan percaya. Bersama dengan Tuhan tidak ada hal perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa, aku memberkati umat-Mu ya Tuhan dengan segala berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub yang diterima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya di kayu salib menebus untuk kami pasti menerima berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih Tuhan. Dan 2021 dikenyangkan dengan segala yang terbaik dari Allah, sehingga kami menjalani 2021 dengan iman bersama dengan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jalani tahun di depanmu, hari-hari ke depan. Tinggalkan dengan iman, keyakinan 2020 dengan syukur yang mendalam. Dan syukur yang mendalam untuk 2021, iman, percaya bahwa Tuhan selalu beserta engkau. Dan bersama dengan Tuhan dalam kasih-Nya tidak ada perkara yang mustahil. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.